Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5C Manajemen S1 dengan anggota saya Eva Fatihatunisa, Siva Variana, Anggi Nur Fauzia, dan Ginta Bunga Ginanti. Kami akan mempresentasikan hasil observasi dengan objek toko oleh-oleh Afrika Rasa. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Ginta Bunga Ginanti. Saya persilahkan. Yang pertama adalah profil toko oleh-oleh Afrika Rasa. Afrika Rasa merupakan salah satu toko oleh-oleh yang ada di Garut. Di samping toko oleh-oleh, Afrika Rasa juga memproduksi gorengan tempe sendiri yang menjadi khas dari toko tersebut. Banyak produksi yang dipasarkan di sana seperti makanan ringan, agar-agar, maupun makanan khas lainnya. Tetapi gorengan tempe tetap menjadi khas produk unggulan. Afrika Rasa didirikan pada tahun 2009 dan pada tahun 2018 membuka 2 cabang baru yang berada di Jalan Bank dan di Pasar Mawar. Tetapi setelah beberapa lama ada penggusuran di Pasar Mawar, sehingga toko tersebut dipindahkan ke ruko yang berada di IBC. Toko oleh-oleh Afrika Rasa selalu mengutamakan kualitas pada produknya, serta selalu mengutamakan kualitas pelayanan terhadap konsumennya. Selain itu, toko oleh-oleh Afrika Rasa juga menerapkan harga yang terjangkau untuk produk-produk sehingga dapat dijangkau oleh siapapun. Yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal. Untuk suatu tujuan bisnis tertentu, SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau keempat, faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. SWOT melibatkan penentuan tujuan spekulasi bisnis atau proyek spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Proses ini akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah sebagai hal yang mempengaruhi keempat faktor. Kemudian ditetapkan dalam gambar matriks tersebut. Ada 4 elemen dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Elemen ini membahas hal-hal yang dilakukan perusahaan atau proyek dengan sangat baik. Ini bisa berupa suatu tidak berwujud seperti atribut merek perusahaan Anda atau sesuatu yang lebih mudah didefinisikan seperti proposisi penjualan unik dari lini produk tertentu. Yang kedua, setelah mengetahui kekuatan, saatnya untuk mengubah kesadaran diri kritis itu pada kelemahan. Apa yang menjadi penghambat bisnis tersebut? Elemen ini dapat mencakup tentang organisasi seperti kekurangan orang yang terampil dan keterbatasan keuangan atau anggaran. Yang ketiga, selanjutnya adalah peluang. Tidak ada mengimbangi volume penjualan yang dihasilkan oleh tim perusahaan. Itu adalah peluang. Apakah perusahaan mengembangkan ide baru yang inovatif yang akan membuka perusahaan atau demografi? Itu peluang lain. Sederhananya, elemen ini mencakup segala yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan tubuh sebagai perusahaan atau memajukan misi organisasi. Yang keempat adalah elemen ancaman.
Segala sesuatu yang berisiko pada perusahaan atau kemungkinan keberhasilan pada pertumbuhannya. Ini dapat mencangkup hal-hal seperti persaingan yang baru muncul, perubahan dalam undang-undang pengaturan, resiko keuangan, dan hampir semua hal lain yang berpotensi membahayakan masa depan perusahaan. Yang selanjutnya adalah merupakan langkah-langkah dalam penyusunan analisis SWOT dengan objek oleh-oleh Afrika Rasa. Yang pertama adalah identifikasi faktor-faktor strategi internasional, yaitu yang ke-1 adalah kekuatan atau strength. 1. Dibuat dengan bahan yang berkualitas. Yang kedua, tidak memakai bahan pengawet. Yang ketiga, tetap mempertahankan kualitas rasa. Yang keempat, mempunyai pelayanan yang baik. Dan yang kelima, harganya terjangkau. Yang selanjutnya adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan yang ke-1 adalah ketahanan produk tidak lama, pengemasan masih memakai plastik. Yang ketiga, kurangnya SDM. Yang keempat, belum memanfaatkan teknologi internet untuk pemasarannya. Dan yang terakhir, iklan dan promosi belum dilakukan secara rutin. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Variana. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, ada analisis faktor-faktor strategis eksternal. Kekuatan eksternal mempengaruhi dan setiap perusahaan, organisasi, dan individu. Faktor-faktor ini terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan peluang O atau ancaman T. Penting untuk dicatat dan didokumentasikan masing-masing. Faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang Anda atau perusahaan Anda tidak dapat dikendalikan seperti berikut. Yang pertama ada tren pasar, yang kedua tren ekonomi, yang ketiga pendanaan donasi, yang keempat demografi, yang kelima hubungan dengan pemasok dan mitra, dan yang terakhir peraturan politik lingkungan dan ekonomi. Selanjutnya di sini ada peluang. Yang pertama, lokasi yang strategis, yang kedua produk dapat diekspor, yang ketiga banyaknya wisatawan setiap tahun, yang keempat bahan baku mudah diperoleh. Yang kelima, makanan ringan diminati oleh semua kalangan. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, kualitas pesaing lebih baik. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, perang harga produk. Dan yang terakhir, produk mudah ditiru. Selanjutnya ada tabel matrik profil kompetitor. Di sini ada harga, produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan fisik, dan kekuatan keuangan. Untuk toko Afrika Rasa, di sini ratingnya untuk harga 3, untuk produk 3, untuk promosi 2, lokasi 4, SDM 2, proses 3, lingkungan fisik 3, kekuatan keuangan 3. Nah, rating ini dikalikan dengan bobot. Di sini untuk harga ratingnya 3 dikalikan bobot hasilnya 0,60. Selanjutnya sama produk juga ratingnya 3 dikalikan 0,15 hasilnya 0,45. Semuanya setelah dikalikan bobot dan ratingnya hasilnya 2,95. Di sini juga ada toko Wulan pesaingnya. Untuk harga ratingnya 3, produk 2, promosi 2, lokasi 4, SDM 2, proses 2, lingkungan fisik 2, kekuatan keuangan 3. Setelah dijumlahkan hasilnya 2,6. Dan selanjutnya pesaing selanjutnya ada toko Aminah. Untuk harga 2, untuk produk 2, untuk promosi 2, untuk lokasi 3, untuk SDM 2, untuk proses 2, untuk lingkungan fisik 2,
kekuatan keuangan 3, dan setelah dihasilkan, hasilnya 2,25. Dan di sini, jika dilihat dari tabel di atas, posisi Afrika Rasa lebih tinggi dari kedua pesaingnya, yaitu dengan nilai 2,98. Untuk materi selanjutnya, tabel analisis IFAS atau Internal Factor Analysis Strategy. Di dalam IFAS ini terdapat kekuatan dan kelemahan. Di mana yang termasuk ke dalam kekuatan yaitu yang pertama, dibuat dengan bahan yang berkualitas. 2, tidak memakai bahan pengawet. 3, tetap mempertahankan kualitas rasa. 4, mempunyai pelayanan yang baik. Dan 5, harga yang terjangkau. Di sini kami membuat bobot untuk poin pertama dengan 0,17, poin kedua 0,10, poin ketiga 0,13, poin keempat 0,09, dan poin yang kelima 0,10. Di sini kami memberikan skor atau rating untuk poin pertama yaitu 4. Karena bahan yang berkualitas tersebut menjadi kekuatannya yang utama dalam membuat produk. Dan jika dikalikan dengan bobot, maka menghasilkan jumlah 0,68. Dan untuk poin yang kedua, kami memberikan bobot 4 sama, karena dengan tidak memakai bahan pengawet, makanan tersebut akan sehat, dan itu menjadi kekuatan yang besar untuk toko tersebut. Dikalikan dengan bobot, maka hasilnya 0,40. Yang selanjutnya kami memberikan skor atau rating 3 untuk poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat kami memberikan rating 3, dan yang poin kelima kami memberikan rating 3. Setelah dikalikan antara skor dan bobot, maka di sini menjumlahkan dan menghasilkan poin sebesar 2,04. Dan yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari Afrika Rasa ini yang pertama, ketahanan produknya tidak tahan lama. Yang kedua, pengemasannya masih memakai plastik. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Yang keempat, belum memanfaatkan teknologi internet untuk pemasarannya. Dan yang kelima, iklan dan promosi belum dilakukan secara rutin. Di sini kami memberikan bobot 0,12 untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, kami memberi bobot 0,09. Untuk poin ketiga, 0,08. Untuk poin keempat, 0,07. Dan untuk poin kelima, 0,05. Untuk poin pertama, kami memberi skor 2, karena memang ketahanan produk itu menjadi kelemahan yang paling besar. Jika dikalikan dengan bobot tadi, maka menghasilkan nilai 0,24. Untuk poin yang kedua, kami memberikan skor atau rating dengan nilai 3. Dan dikalikan dengan bobot, menghasilkan poin 0,27. Untuk poin ketiga, kami memberikan skor 2, dan dikalikan dengan bobot, maka menghasilkan nilai 0,16. Untuk poin keempat, kami memberikan skor atau rating 3, dan dikalikan dengan bobot, menghasilkan nilai 0,21. Untuk nilai yang terakhir, kami memberikan 2, dengan bobot 0,05, dan dikalikan menghasilkan jumlah 0,10. Dan jika dijumlahkan, semuanya menghasilkan nilai 0,98. Yang kedua yaitu tabel EVAS atau External Factor Analysis Strategy. Di dalam EVAS ini terdapat peluang dan ancaman. Peluang dari toko oleh-oleh Afrika Rasa ini, yang pertama lokasinya yang sangat strategis karena berada di tengah perkotaan. Yang kedua, produk dapat diekspor. Yang ketiga, banyaknya wisatawan setiap tahun. Yang keempat, bahan baku mudah diperoleh. Dan makanan ringan diminati oleh semua kalangan. Kami di sini memberikan bobot 0,17 untuk poin yang pertama, 0,06 untuk poin yang kedua, 0,08 untuk poin yang ketiga, 0,12 untuk poin yang keempat, dan 0,10 untuk poin yang kelima.
Kami di sini memberikan skor atau rating dengan 4 untuk poin pertama, 2 untuk poin kedua, 3 untuk poin ketiga, 3 untuk poin keempat, dan 2 untuk poin kelima. Karena di sini lokasi yang strategis itu mempunyai peluang yang sangat besar, karena orang-orang bisa mudah menjangkaunya dan orang-orang mudah ingat terhadap lokasinya. Dan skor di sini dikalikan dengan bobot, menghasilkan jumlah 0,68 untuk poin pertama, 0,12 0,24 untuk poin ketiga, 0,36 untuk poin keempat, dan 0,20 untuk poin kelima, maka menghasilkan jumlah 1,6. Ada juga ancaman yang pertama, kualitas pesaing lebih baik, 2, kenaikan harga bahan baku, yang ketiga, kemajuan teknologi, keempat, perang harga produk, yang kelima, produk mudah ditiru. Kami di sini memberikan bobot 0,15, 0,13, 0,05, 0,07, 0,07. Dan kami memberikan skor atau rating untuk poin pertama 1, untuk poin kedua 2, untuk poin ketiga 2, untuk poin keempat 1, dan poin kelima 1. Dan jika dikalikan dengan bobot, maka menghasilkan jumlah untuk poin pertama 0,15, untuk poin kedua 0,26, poin ketiga 0,10, poin keempat 0,07, dan poin kelima 0,07. Dengan menghasilkan jumlah 0,66. Dan jika dijumlahkan, hasil dari peluang dan ancaman menghasilkan nilai 2,25. Yang selanjutnya ada tabel matriks SWOT, di mana yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tabel pertama yaitu SO, dengan strategi membuat makanan ringan dengan bahan yang berkualitas sehingga diminati oleh banyak orang, dan melayani konsumen dengan sepenuh hati sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja. Untuk poin WO, di mana kita meminimalisir kelemahan untuk meningkatkan peluang, yaitu dengan membuat inovasi pada pengemasan produk supaya konsumen bisa tertarik untuk membelinya, serta memanfaatkan teknologi pemasaran supaya produk dapat cepat diketahui oleh konsumen. Tabel selanjutnya yaitu ST, di mana memaksimalkan kekuatan untuk melawan ancaman, yaitu dengan strategi tetap mempertahankan kualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, serta pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu kolom WT. Kolom WT ini mempunyai strategi memberikan promosi terhadap produk makanan ringan dan mengiklankan produk melalui sosial media supaya cepat tersebar informasinya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Anggi Nur Fauzia, saya persilahkan. Baik, ada tindakan manajerial. Sesuai dengan hasil metrik dan diagram SWOT, yakni strategi utama yang harus dilakukan untuk pengembangan toko oleh-oleh Afrika Rasa, berada pada kuadran 1, yaitu strategi agresif. Diagram SWOT menunjukkan bahwa ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk bisa meraih peluang yang menguntungkan. Dengan itu, dapat digunakan alternatif strategi yaitu pengembangan. Dapat dilakukan dengan melakukan inovasi-inovasi produk atau dalam pengemasannya untuk lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas, fitur, teknologi, dan yang lainnya untuk meningkatkan pendapatan, serta disesuaikan dengan tren yang ada pada saat ini maupun dari rasa atau bentuk produk, tentunya dengan menetapkan harga yang terjangkau untuk konsumen. Kesimpulannya, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu.
Terdapat 4 elemen pada analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Terdapat beberapa langkah untuk menyusun analisis SWOT, diantaranya identifikasi faktor-faktor strategis internal, analisis faktor-faktor strategis eksternal, membuat tabel matrik profil kompetitor, membuat tabel analisis IFAS, internal faktor analisis strategi, membuat tabel EFAS, eksternal faktor analisis strategi, matriks SWOT. Dari hasil observasi kami terhadap toko oleh-oleh Afrika Rasa, bahwa yang menjadi produk unggulannya yaitu gorengan tempe, diminati oleh banyak orang. Kekuatan dari produk gorengan tempe tersebut yaitu dibuat dengan bahan yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet. Sedangkan kelemahannya yaitu produk tidak tahan lama. Peluang yang ada di toko oleh-oleh Afrika Rasa yaitu banyaknya wisatawan yang datang setiap tahun untuk membeli oleh-oleh dari Garut. Dan ancaman bagi toko oleh-oleh Afrika Rasa yaitu banyaknya pesaing yang memproduksi produk yang sama. Strategi yang digunakan oleh toko oleh-oleh Afrika Rasa yaitu dengan mengedepankan pelayanan kepada konsumen seperti memberi dahulu tester kepada konsumen sebelum membeli produknya. Dan di sini ada lampiran-lampiran hasil observasi kami. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.